Ada juga yang penasaran, Ustaz Somad ya mirip. Dari mana kamu tahu Ustaz saya udah pakai ini? Dari cincinnya. Bangun! Kalau nikahnya udah lama, ketika dia punya meteran, dipakainya itu untuk mengukur orang. Kalau kita punya meteran, dipakai untuk mengukur kita. Karena setan makan pakai tangan kiri, wa yashrabu bishimali, minum pakai tangan kiri. Pas dia pulang ke rumah, dilihatnya bapaknya makan pakai tangan kiri. Inilah setan itu. Pendidikan pertama yang membentuk diri saya adalah di rumah. Bedakan pakaian yang ada najisnya, karena nanti kalau kau pakai sholat dia mutanajis. Langsung jemur tanpa dibilas. Pas ditanya kenapa enggak dibilas, sekali kucek tanpa bilas. Dengan keluarga saya jalan, dengan anak, dengan istri saya jalan. Gak pernah kami lihat Ustadz jalan ke mall saya pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai baju kaos, pakai topi. Mana ada orang kenal. Ada juga yang penasaran, Ustadz Somad ya mirip. Oh enggak, ini Ustaz enggak. Ngejar sampai ke parkir, untuk kaca. Ustaz saya penasaran, dari mana kamu tahu Ustaz saya udah pakai ini? Dari cincinnya. Emang jamaah ini tajam matanya. Itu. Jadi untuk keluarga mesti ada. Jadi gaya jalan dengan keluarga. Saya bawa sepeda motor, sore-sore saya jalan, beli minuman, jalan-jalan. Kemana aja jalannya Pak Ustaz? Nggak usah dibocorin rutenya, nanti ketahuan. Artinya kita manfaatkan waktu ini untuk keluarga, karena kita adalah contoh. Gak bisa anak-anak ini namanya juga membangun di rumah. Gak bisa kita katakan kamu mesti banyak baca Quran. Sebagai seorang anak yang soleh gak boleh lepas dari Quran. Anak ini mikir, papa kok gak pernah baca Quran? Papa udah dewasa. Gak bisa. Malam Jumat kita baca Al-Kahfi, kita baca dengan istri. Saya tetap baca Al-Kahfi di depan istri saya, biar tahu ya saya ngaji. Saya tunggu dia masuk kamar lalu saya buka. Jadi satu cuma ceramah aja. Nah ini penting bagi kita sholat. Saya ini ustaz. Malam saya tahajud. Kalau nggak malu lah dengan istri, adalah ceramah aja nyuruh orang tahajud. Ya benar tahajud. Saya bangun tahajud. Bangunkan dia, ambil air, percikan ke wajahnya. Bangun! Jadi kalau nikahnya udah lama, kalau masih baru, wake up my darling, wake up my darling. Tolong bentangkan sajadah cinta kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Itu kalau lagi senang hati. Tapi kalau lagi suntuk, qul huwallahu ahad. Tahajud mesti ada suri tauladan yang baik.
Tapi tolong yang saya ceramahkan ini untuk kita intern di dalam kita, bukan setelah ini malah nanya, suamimu pernah ngajar aja. Banyak orang ketika dia punya meteran, dipakainya itu untuk mengukur orang. Kalau kita punya meteran, dipakai untuk mengukur kita. Kita setelah pulang ini, kita yang laki-laki, oh kalau gitu malam ini, bukan malah nanya teman, kamu pun enggak, berarti aku ada kawan. Beruntung ibu yang punya suami membangunkan malam tahajud, walaupun sampai hari ini dia belum pede jadi imam. Bangkitkan semangatnya, jangan buat dia down. Alah kamu dari nikah sampai sekarang alatnya kulhu terus. Bahagiakan dia. Mohon maaf ya ma, aku nggak bisa ngapal banyak ayat. Kulhu terus. Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu kulhu itu sama dengan sepertiga Al-Quran, Pak. Papa baca 3 kali seolah-olah kita udah hatam Quran, Pak. Nggak ada suami sehebat Papa di rumah ini. Dulu Pak, banyak yang minang aku, tapi kamulah satu-satunya yang dipilih, dan itulah takdir terjelekku, Pak. Besarkan hatinya. Tapi Pak Ustadz, suami saya ini kalau jadi imam tahajud memang nggak ada suaranya sama sekali, Pak Ustadz. Sholat tahajud itu kalau suaranya jahar sunnah, berarti kalau nggak bunyi bid'ah. Tetap dapat pahala. Mungkin dia belum pede, modalnya baru takbir, namanya baru hijrah. Allahu Akbar. Dia baru takbir itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai sami Allah pun kadang lupa. Mau bangkit pun Allahu Akbar. Kata istrinya, sami Allah kali. Jadi ibu udah punya suami mau bangun malam tahajud itu sudah alhamdulillah. Kasih dia semangat, beri dia. Lama-lama bunyi juga tuh nanti. Lama-lama bunyi dia. Dengarkan baca Al-Fatihah, beri dia semangat. Lalu kemudian dari hal yang simple, yang sederhana, makan pakai tangan kanan. Jangan sampai anak-anak ini confused, bingung dia. Di Insan Tama diajarkan, idza akala ahadukum falyakul biyamini. Kalau kamu makanlah pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyamini. Kalau minumlah pakai tangan kanan. Di anna syaitana ya'kulu bishimali, karena setan makan pakai tangan kiri, wa yashrabu bishimali, minum pakai tangan kiri. Pas dia pulang ke rumah, dilihatnya bapaknya makan pakai tangan kiri. Inilah setan itu. Jadi dari hal yang kecil, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu minum berdiri. Di sekolah dia diajarkan jangan minum berdiri. Tiba-tiba dia di rumah dilihat bapaknya bukan minum berdiri, berlari. Hal-hal simpel dan sederhana. Makanya saya di beberapa sekolah, Ustadz bisa ngaji untuk anak-anak. Anak-anak cukup bapak ibu guru aja. Terus wali muridnya kumpulkan supaya sama sinkron apa yang kita sampaikan di sekolah, supaya anak enggak punya kepribadian ganda.
Anak-anak, kita mesti menutup aurat walaupun laki-laki ma baina surrati warukbah, antara pusat sampai ke lutut. Pulang dia ke rumah, dilihatnya bapaknya pakai celana pendek, lututnya berkudis. Bingung dia ngeliat apa yang terjadi. Bapakku kok begini? Ada apa nih? Di sekolah dia diajarkan gurunya pakai jilbab panjang, tertutup, pakai kaos kaki. Di rumah dilihatnya maknya, you can see. You kamu can bisa see, melihat. You can see sampean iso delok bojone aku. Bagaimana ini? Maka dari hal-hal kecil, dari menutup aurat, maka Allah bisa karena biasa. Kalau biasakan dari tutur kata, sopan santun. Saya ini pendidikan pertama yang membentuk diri saya adalah di rumah. Saya keluarga nggak banyak. Saya anak pertama laki-laki. Adik saya juga laki-laki, tapi ibu saya mendidik saya. Ibu saya tidak profesor doktor, ibu saya bukan ustazah, dia perempuan biasa, tapi dia mendidik saya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap salah. Dimanapun saya ceramah, pahalanya insya Allah mengalir ke makam. Kau tak punya saudara perempuan, aku sudah tua, jadi cara melipat baju begini. Baju putih itu kau gosok pakai sabun telepon. Tahu bu sabun telepon? Pakai sabun telepon, habis itu jemur. Jangan sampai kering. Jemur, sesudah panas kucek-kucek, biar supaya putih dakinya lepas. Malu kita kalau sekolah nanti kau tak kemana jauh dari aku, baju kau kotor. Kalau nggak ada setrika, baju jangan kau peras, kau pukul-pukul, kau jemur. Kalau tak ada setrika, kalau ada setrika kau gosok. Cara gosoknya gini, cara ngelipatnya begini. Kalau mandi, handuk nggak boleh diletakkan di atas tempat tidur. Sampai hari ini, kalau saya di hotel, pernah suatu hari terlemparkan saya tempat tidur, nampak saya wajah mak saya marah. Saking terekamnya di kepala, handuk nggak boleh lempar di atas tempat tidur. Sampai tadi malam, handuk saya letakkan di kursi, supaya karena di toilet kamar mandi nggak ada tempat jemur, jemuran nggak ada, di kursi dekat di dalam toilet ada di situ. Artinya apa? Sampai terekam di kepala. Nanti kalau kau tak sekolah di mana, nggak ada uang beli makanan, ambil kunyit, ini jahe, ini lengkuas, ini cabe, ini bawang, ini tomat, masukkan ke dalam, minyaknya dulu. Kalau nengok kuali itu udah panas atau belum, percikkan air dulu. Kalau dia udah berbunyi, masukkan minyaknya. Kalau minyaknya udah nampak, masukkan bawangnya. Bawangnya udah menguning, baru masukkan tomatnya. Tomatnya nanti kalau nggak ada blender, sampai baru masukkan cabenya, baru masukkan ikannya. Setelah ikannya agak berubah warna, baru masukkan airnya. Sampai masak pun diajarkan. Kalau kau nanti mencuci, kalau ada kebetulan mesin cuci, masukkan ke dalam, tapi jangan campur dengan najis. Bedakan pakaian yang ada najisnya, karena nanti kalau kau pakai sholat, dia mutanajis. Sekarang apa yang terjadi? Ibu-ibu perempuan tidak mengerti, karena di rumah tidak didik dengan baik. Dimasukkannya semua dalam mesin cuci. Suaminya punya baju, punya koko, punya kain, termasuk celana anaknya yang kena najis, campur semua. Macam di bioskop.
Habis itu semua langsung jemur tanpa dibilas. Pas ditanya kenapa enggak dibilas, sekali kucek tanpa bilas. Itu baju nggak bisa dibawa sholat karena mutanajis, airnya menjadi najis, mesti dibilas. Nanti baju kain koko kau bilas, di bilasan air terakhir itu kau baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.